kesusahan menimpaku, ku tak takut karena dekat Tuhan. Berikan damai pada jiwaku Tuhan, berikan perhentian yang tak terduga. Dan meski jalanku ditimpa taufan, ku akan tiba selamat di surga. Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dengan saya dalam seri Garis Besar Pelajaran Sekolah Sabat. Pada saat ini, sebelum kita melanjutkan, mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk tuntunan Tuhan, kasih Tuhan, yang boleh menjadi bagian kami seluruhnya, sehingga kami boleh bertemu kembali dalam seri Pelajaran Sekolah Sabat pada saat ini, dalam pembahasan garis besar untuk pelajaran pekan ini. Biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan yang menolong kami, membantu kami, seluruh pemirsa yang ada di manapun mereka berada, mereka boleh memahami akan pemaparan pelajaran ini dengan baik, sehingga ini boleh menjadi alat untuk mempertumbuh kerohanian kami masing-masing. Bapa kami di surga, biarlah kasih-Mu yang menyertai kami sepanjang pertemuan ini. Ampuni kami dari segala dosa kesalahan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini garis besar pelajaran sekolah sabat kita sudah masuk ke dalam pelajaran yang ke-9 dengan judul Hidup Bijaksana. Sebagai ayat inti untuk pelajaran sepanjang pekan ini, terdapat di dalam Efesus pasal yang kelima. Ya, Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-17. Isinya demikian Bapak Ibu. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk pendahuluannya dari garis besar pelajaran sekolah sabat sepanjang pekan ini, kita lihat bersama-sama. Pandangan hidup dan identitas menentukan nilai dan kebijaksanaan. Pandangan hidup bukan Yahudi akan mengembangkan seperangkat nilai dan jenis kebijaksanaan tertentu. Kerajaan Allah, pandangan Allah, nilai-nilai Allah menghasilkan jenis kebijaksanaan yang sama sekali berbeda. Untuk alasan inilah Bapak Ibu sekalian, Paulus tidak memanggil orang Kristen untuk merangkul kebijaksanaan salah satu aliran, filsafat moderat, atau bahkan meniru filsafat kebanggaan Yunani Roma dalam memperjuangkan kebajikan. Sebaliknya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dalam pandangannya, hikmat Kristen berakar pada kasih pengorbanan Allah dalam terang Kristus dan moralitas yang murni. Orang Kristen yang bijaksana dikatakan akan lari dari hikmat dunia yang diekspresikan dalam pesta pora seksual yang bejat, kesombongan, egosentris, dan minum anggur. Sebaliknya, Bapak Ibu sekalian, orang Kristen yang bijaksana akan terbangun dari tidurnya. Dunia akan diterangi oleh Injil Kristus, akan diberdayakan oleh kehadiran Roh Kudus, akan meraih momen keselamatan, dan akan menyembah Allah.
Perbedaan antara hikmat dunia ini dan hikmat Allah terletak pada pemahaman siapa yang menjadi objek penyembahan seseorang, diri sendiri atau Allah. Kepada siapa seseorang memusatkan kehidupannya, diri sendiri atau Allah. Kepada siapa seseorang mengisi hidupnya, diri sendiri atau Allah. Bapak Ibu Saudara-saudaraku kekasih, tema-tema pelajaran pekan ini menekankan 3 tema utama. Yang pertama, hikmat Kristen berakar pada wahyu Allah atau terang Kristus. Lalu yang kedua, hikmat Kristen bukanlah kumpulan pernyataan cerdas tentang kehidupan. Sebaliknya, ini adalah gaya hidup dalam hidup yang diubahkan oleh Roh Kudus menurut teladan yang diberikan kepada kita di dalam Kristus, Bapak Ibu sekalian. Poin yang ketiga yaitu hikmat Kristen adalah tentang keselamatan dan penyembahan. Sebagai komentar dari garis besar pelajaran sekolah sahabat kita pada sepanjang pekan ini, subjudul yang pertama menyinggung tentang hikmat yang datang dari atas. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hampir tidak mungkin membayangkan Paulus menulis tentang aspek-aspek praktis kehidupan Kristen dan tidak memasukkan hikmat dalam pembahasannya. Dunia kuno tenggelam dalam pembicaraan tentang kebijaksanaan. Hanya beberapa abad sebelum Paulus, orang Yunani melahirkan apa yang mereka sebut filsafat, yaitu cinta kebijaksanaan. Filsafat memberontak terhadap kebijaksanaan mitologi Yunani kuno, di mana Zeus, Metis, istri pertama Zeus, Athena, putri mereka, dan Apollo dikaitkan dengan kebijaksanaan dengan cara yang berbeda. Semua dewa-dewa ini, Bapak Ibu sekalian, dipercaya oleh manusia menjadi pelindung berbagai kota atau kelompok mereka. Misalnya, diyakini bahwa orang yang mencari kebijaksanaan dalam berbagai masalah kehidupan dapat mengakses pikiran atau pengetahuan dewa Yunani Apollo melalui Pythia, pendeta kuil Apollo yang juga dikenal sebagai peramal Delphi. Tetapi selain mencari kebijaksanaan dari Pythia, Bapak Ibu sekalian, pengunjung kuil Apollo akan disambut dan dididik oleh berbagai pepatah yang membentuk kebijaksanaan Delphi. 3 di antaranya yang paling populer yaitu, kenalilah dirimu sendiri, jangan berlebihan, dan kepastian mengarah pada kehancuran. Pepatah-pepatah lain mengajarkan cara hidup Yunani, mulai dari menghormati hingga menjalankan kehidupan yang etis, hingga mengorbankan hidup seseorang untuk negaranya. Sementara itu, Bapak Ibu, filsuf atau pecinta kebijaksanaan menolak aspek mitologis dari agama kuno mereka. Mereka menempatkan diri mereka di garis suksesi peramal di Delphi. Di satu sisi, Bapak Ibu sekalian, para filsuf mengklaim bahwa Pythia telah menyebut Sokrates sebagai orang Yunani yang paling bijaksana. Untuk alasan ini, filsuf Yunani menentukan dan membentuk tujuan selanjutnya dari pemikiran Barat untuk mencari kebijaksanaan dengan menggunakan akal-akal manusia. Akal manusia yang sama digunakan sebagai landasan etika atau cara hidup Yunani, Bapak Ibu sekalian. Filsafat lain, terutama di timur, dibangun atas dasar pemikiran yang sama. Buddhisme misalnya adalah usulan tentang cara hidup yang berpusat pada pengalaman dan psikologis manusia. Terlepas dari
keragaman aliran filosofis yang kaya, baik di barat maupun mereka semua memiliki landasan yang sama, yaitu apa? Prinsip kenalilah dirimu sendiri. Prinsip ini menunjukkan bahwa filsafat ini mewakili upaya yang berpusat pada manusia untuk memahami realitas tertinggi kehidupan, dan dengan demikian mereka menyimpulkan cara hidup, pengambilan keputusan, dan perilaku berdasarkan introspeksi dan akal manusia, Bapak Ibu sekalian. Dengan demikian, kebijaksanaan manusia baik di barat maupun di timur menolak atau menyimpan dari wahyu ilahi. Di sisi lain, saudara-saudaraku, karakteristik dasar dari hikmat Alkitab adalah bahwa kebijaksanaan itu berakar pada wahyu ilahi. Baik Paulus maupun Yakobus menyebutkan karakteristik hikmat yang juga dipromosikan oleh para filsuf lain: ketenangan, keseimbangan, moderasi, keadilan, dan lain-lain. Namun, saudara-saudaraku sekalian, Yakobus mencirikan hikmat Kristen sebagai dari atas, yang terdapat dalam Yakobus 3 ayat 17, dan bukan nafsu manusia dari setan. Yakobus 3 ayat 15. Paulus mengembangkan kontras yang sama antara umat Kristen dan hikmat duniawi dengan mengacu pada konsep terang versus kegelapan, Bapak Ibu sekalian. Untuk alasan ini, maka dia memperingatkan orang-orang Efesus agar tidak tertipu kata-kata yang hampa yang terdapat dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-6, atau perbuatan-perbuatan kegelapan yang penjelasannya bisa kita temukan di dalam Efesus 5 ayat yang 11. Karena tertipu oleh hal-hal ini adalah menjadi tidak bijaksana. Tetapi mengapa Paulus mencirikan hikmat dunia dengan cara yang begitu suram, Bapak Ibu sekalian? Bukankah para filsuf dunia juga memberikan nasihat yang baik, mengajarkan cara hidup yang berdasarkan keadilan dan saling menghormati? Ya, banyak dari mereka yang melakukannya, Bapak Ibu sekalian. Namun, betapapun mulianya cara hidup yang dirancang oleh filsafat manusia, itu akan selalu kurang, parsial, dan berdasarkan motivasi yang salah, yaitu apa? Menolak wahyu Allah. Seorang filsuf mungkin mendapatkan satu aspek kehidupan yang sebagian besar, tetapi penolakan terhadap wahyu Allah dan kuasa perantaraannya di dunia membuat filosofinya tidak berguna untuk keselamatan dan kehidupan di kerajaan Allah. Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian, misalnya ketidakmurnian seksual tidak dianggap bermasalah dalam etika kebanyakan filsafat. Dan bahkan jika beberapa filsuf mempromosikan untuk menahan nafsu seksual, alasan untuk melakukannya adalah salah. Ellen G. White mencatat, banyak tindakan yang dianggap sebagai perbuatan baik, bahkan tindakan kedermawanan, jika diselidiki dengan cermat, ternyata didorong oleh motif yang salah. Banyak yang menerima pujian untuk kebajikan yang mereka tidak miliki. Penyelidik hati memeriksa motif, dan setiap perbuatan yang dipuji oleh manusia dicatat olehnya sebagai apa yang muncul dan motif yang egois dan kemunafikan. Setiap perbuatan dalam hidup kita, baik itu sesuatu yang baik dan terpuji atau pantas untuk dikecam, dinilai oleh penyelidik hati menurut motif yang mendorongnya. Ini terdapat dalam catatan Testimonies for the Church, jilid 2, halaman 512. Di sisi lain, Bapak Ibu sekalian, kata-kata mereka kosong karena filsafat ini tidak memiliki kuasa kasih karunia penebusan, pengampunan, atau kuasa roh untuk mengubah kita
dan membantu kita berjalan di jalan Allah. Dalam sebuah surat, Ellen G. White menjelaskan pentingnya motivasi dan wahyu dalam hubungannya dengan kebenaran dan filsafat. Dikatakan, iman dalam kebohongan tidak akan memiliki pengaruh yang menyucikan pada kehidupan atau karakter. Tidak ada kesalahan yang merupakan kebenaran atau dapat dijadikan benar dengan pengulangan atau dengan iman di dalamnya. Ketulusan tidak akan pernah menyelamatkan jiwa dari konsekuensi memercayai kesalahan. Selanjutnya, tanpa ketulusan tidak ada agama yang benar. Tetapi ketulusan dalam agama palsu tidak akan pernah menyelamatkan seseorang. Saya mungkin benar-benar tulus dalam mengikuti jalan yang salah, tetapi itu tidak akan menjadikannya jalan yang benar atau membawa saya ke tempat yang ingin saya capai. Allah tidak ingin kita memiliki kepercayaan yang buta dan menyebutnya sebagai iman yang menguduskan. Kebenaran adalah prinsip yang menguduskan, dan oleh karena itu membuat kita mengetahui apa itu kebenaran. Kita harus membandingkan hal-hal rohani dengan yang rohani. Kita harus menguji segala sesuatu, tetapi berpegang teguh hanya pada apa yang baik, apa yang memiliki kepercayaan ilahi, yang memberikan kepada kita motif dan prinsip sejati yang seharusnya mendorong kita untuk bertindak. Selected Message, buku 2, halaman 56. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, untuk alasan ini, perjalanan Kristen yang diyakini Paulus didasarkan pada wahyu Allah di dalam Kristus Yesus. Hanya Allah di Alkitab yang menciptakan kita, yang dapat mengungkapkan kepada kita siapa Dia, siapa kita, dan bagaimana kita bisa hidup bahagia. Hanya Allah yang dapat memberi kita rahmat dan kuasa untuk menjalani kehidupan ini di dalam kerajaan. Kita lanjutkan Bapak Ibu dalam topik yang berikutnya, yaitu terang dari terang. Kalau kita melihat dalam Efesus pasal yang kelima, Paulus tidak mengatakan bahwa orang-orang Efesus dalam kegelapan, tetapi bahwa mereka adalah kegelapan. Kita bisa lihat itu di dalam kitab Efesus pasal 5 ayat yang ke-8, Bapak Ibu sekalian. Tetapi sekarang Bapak Ibu, di dalam Tuhan mereka adalah terang. Efesus 5 ayat 8. Untuk alasan inilah, ia memanggil jemaat di Efesus untuk hidup sebagai anak-anak terang. Efesus 5 ayat 8, dan menjelaskan bahwa hidup dalam terang berarti menghasilkan buah terang, segala kebaikan, kebenaran, dan kebenaran. Efesus pasal 5 ayat yang ke-9, versi NASB. Untuk hidup sedemikian rupa, untuk menyenangkan Tuhan. Kita bisa lihat juga dalam Efesus 5 ayat 10, versi NASB. Dan untuk hidup dalam terang Kristus, diterangi oleh Kristus. Efesus pasal 5 ayat 13 dan 14. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita adalah terang di dalam Tuhan. Efesus 5 ayat 8, karena kita diterangi oleh Kristus. Efesus 5 ayat 14. Kita saat ini masuk ke dalam penjelasan tentang teologi Advent, tentang gaya hidup. Bapak Ibu sekalian, sebagai orang Advent, kita telah memasukkan gaya hidup dalam daftar pernyataan doktrin kita. Meneladani Paulus dikatakan gaya hidup bukanlah aspek yang sepele, melainkan bagian sentral dari kekristenan, yaitu dengan menjalani kehidupan yang benar sebagai orang Kristen. Orang Advent secara khusus mengartikulasikan ajaran Alkitab tentang cara hidup orang Kristen dalam dua keyakinan mendasar. Doktrin yang ke-19 tentang hukum Allah, dan doktrin yang ke-22 tentang perilaku Kristen. Selain itu Bapak Ibu Saudara sekalian, fakta bahwa
di dalam Kristus kita menganggap gaya hidup kita yang telah diubah sebagai hal yang penting bagi pengalaman Kristen, juga tercermin dalam disiplin gereja kita dan juga dalam pekabaran kita yang diulang-ulang untuk kebangunan dan reformasi. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita masuk ke dalam topik tentang aplikasi kehidupan. Dari garis besar pelajaran sekolah sahabat kita ini, poin yang pertama, mari kita mengingat bagaimana kita memandang hikmat sebelum menjadi orang Kristen. Apakah hikmat bagi kita saat itu? Yang kedua, apakah arti menjadi tercerahkan dan hidup dalam terang dalam konteks budaya kita? Bagaimanakah konsep-konsep ini dibandingkan dengan pandangan Alkitab tentang menjadi tercerahkan dan berjalan dalam terang? Apa arti konsep-konsep ini bagi kita secara pribadi, Bapak Ibu sekalian? Kadang-kadang orang Kristen, poin yang ketiga, kadang-kadang orang Kristen dituduh menekan kebijaksanaan dan mencegah perkembangan pengetahuan manusia. Beberapa orang menganggap orang Kristen sebagai orang yang arogan dan meremehkan hikmat dunia, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kita sebagai orang Kristen Advent menghargai pencarian dunia akan kebijaksanaan, belajar dari kebijaksanaan dunia, menjadi rendah hati tentang kebijaksanaan kita sendiri, seperti yang diterima dari Allah dan bukan milik kita sendiri. Namun mengkhotbahkan bahwa Allah adalah sumber hikmat yang nyata dan satu-satunya. Tuhan memberkati kita. Mari kita bersatu dalam doa untuk mengakhiri sesi garis besar pelajaran kita pada saat ini. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk berkat-Mu pada saat ini. Kami sudah mendengarkan pemaparan dari garis besar pelajaran kami pada pekan ini. Tuhan kiranya mengurapi kami. Biarlah hikmat dari surga boleh menolong kami agar kami boleh memilah dan memilih bagaimana kami menjalani kehidupan ini tetap selaras dengan kehendak Tuhan. Biarlah hikmat kebijaksanaan dari surga juga yang menolong kami untuk menghidupkan firman ini, pelajaran ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba-Mu berdoa untuk seluruh pemirsa yang menyaksikan video ini melalui kanal YouTube. Biarlah Tuhan memberkati mereka. Kasih Tuhan menjadi bahagian mereka dalam setiap kehidupan mereka. Berkat-berkat Tuhan juga kiranya boleh memenuhi setiap lumbung-lumbung persediaan mereka untuk mereka gunakan dalam memuji memuliakan nama Tuhan dan juga dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kasih Tuhan kiranya mempersatukan kami di dalam iman dan kebenaran dan di dalam pengharapan akan kedatangan-Mu yang tidak akan lama lagi. Dan biarlah kasih Tuhan yang mempertemukan kami pada seri pelajaran yang berikutnya untuk sama-sama mempelajari pelajaran ini. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa kami. Kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami. Kami persembahkan doa permohonan kami ini hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.